Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita akan lanjutkan lagi diskusi kaitannya dengan syuf'ah, di mana berpindahnya kepemilikan itu ke pihak lain nanti melalui jalur akad yang sebenarnya ini bukan akad komersil. Jadi kita akan dudukkan ulang atau sebagai pengingat gitu ya, di mana munculnya pembahasan terkait dengan syuf'ah itu ketika kita berhadapan dengan sebuah objek yang mana objek ini dimiliki secara kongsi. Contoh objek yang disebut di dalam buku ini biasanya adalah tanah. Jadi sebidang tanah ini milik siapa? Milik berdua. Defaultnya yang umum itu berdua. Walaupun di beberapa case itu nanti disebutkan ada 3. Tapi ada sebidang tanah milik berdua, sebut saja namanya si A dan sebut saja namanya si B. A dan B punya porsi yang sama 50%, 50%. Nah, muncul pembahasan terkait dengan syuf'ah pada saat si B ini menjual porsi saham dia, kepemilikan dia pada tanah tadi kepada pihak lain. Sebut saja si C gitu ya. Nah, umumnya B memindahkan itu kepada si C dengan jalur jual beli. Tapi kemudian muncullah pembahasan-pembahasan bahwa beralihnya kepemilikan dari B kepada si C itu bisa dengan jual beli, bisa nanti dengan hibah dan seterusnya. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Kalau ini masih secara kasus lebih sederhana. Dan kemarin di sesi sebelumnya kita sudah sampai di posisi si C ini memindahkan pula yang dia beli tadi dari B ke si D, sehingga akhirnya muncullah 4 pihak yang terlibat dalam kasus kita. A itu sebagai pemilik asli, rekan kongsinya si B, kemudian si B sebagai pihak kedua menjual bagiannya kepada si C, C muncul sebagai pihak ketiga, dan si C tadi menjual apa yang dia sudah dapatkan dari si B kepada si D. Nah, jadi berarti kan akan muncul kalau misalkan dari B ke C jual beli, itu jual beli pertama. Dari C ke D jual beli, berarti jual beli yang kedua. Tapi bisa juga nanti dari dari B ke C itu jual beli, dari C ke D wakaf misalnya. Atau dari C ke D hibah, atau dari C ke D gadai. Jadi antar pihak 2 dengan pihak 3 itu bisa beberapa akad, dan pihak 3 ke pihak 4 itu juga ada mungkin beberapa akad. Nah, ini yang perlu kita kunci dulu atau kita segarkan kembali ingatan kita ketika kita mau diskusi mengenai lanjutan kasus sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat di layar ya. Al-qaulu tsani fi al-mas'alah anna hadza at-tasarrufa, bahwa transaksi yang terjadi antara C dengan D itu tidak membatalkan, tidak menggugurkan hak syuf'ah. Maksudnya hak yang dimiliki oleh si A. Karena kita bicara hak syuf'ah itu berarti bicara si A, karena A itu tidak tahu, tidak dimintai izin ketika si B memindahkannya kepada si C. Masalahnya pada saat A tahu mau ditelusur, dari C sudah pindah pula ke D.
Apakah hal seperti itu menggugurkan hak si A? Jawabannya menurut pendapat kedua tidak gugur. Meskipun ya hatta lau auqafahu al-mushtari, sekalipun itu sudah diwakafkan oleh si mustari, siapa pembelinya? Si C. Sekalipun sama si C sudah diwakafin. Atau wahabahu, dihibahkan, atau ja'alahu sodaqan. Atau misalkan si C ini laki-laki, dia menikah dan ini dijadikan sebagai mahar. Jadi C nikah dengan si D dan mahar pernikahannya adalah apa yang C beli dari si B. Au ja'alathul mar'ah iwadan an khulu'. Atau misalkan si C ini posisinya perempuan, apa yang dia beli dari si B dipakai sebagai tebusan ketika dia minta pisah dengan suaminya, khulu'. Maka sekali lagi fa inna zalika, hal seperti itu tidak menggugurkan haknya si A. Lianna hadza as-siqsa intaqala min syarikihi ala wajhin tasbutu bihi asy-syuf'ah. Jadi alasan yang dipakai kenapa berpindah dari C ke D dengan jalur wakaf, dengan jalur hibah, kenapa si A tetap bisa masuk intercept gitu ya? Kenapa si A bisa masuk antara C dengan si D tadi? A bisa ganggu itu, A bisa tarik. Kenapa? Karena di sini sebelum kita bicara hubungannya C dengan si D, yang mana C itu pihak 3 dan dia terlibat dengan pihak 4, kita coba tarik mundur antara si C dengan si B. Karena cerita awalnya di situ adalah A dengan B. Kemudian si B selaku pihak 2 melakukan tindakan terhadap kepemilikan dia dihubungkan dengan si C. Berarti kan sebelum kita bicara pihak 3 dengan pihak 4, bicara dulu pihak 3 dengan pihak 2. Apakah benar bahwa pihak 3 itu bisa memutuskan seperti itu ya? Nah, di sini ditegaskan berpindahnya dari pihak 2 yaitu si B kepada pihak 3 ini saja sudah membuat subutu asyuf'ah, berhaknya si A untuk menarik itu dengan dalih syuf'ah, karena berpindah dari B kepada si C tanpa izin, tanpa konfirmasi, tanpa kabar kepada si A. Ini sudah sabiqan ala tasarrufil mushtari. Berhaknya si A untuk ambil tadi dengan cara syuf'ah itu lebih dahulu sebelum muncul si D. Ya, karena transaksi pihak 2 dengan pihak 3 itu duluan. Wa idza tazahamat al-huquq akhadha bil asbaq. Pada saat ada dua kepentingan saling tadi bertabrakan, mana yang kita harus dahulukan? Pasti yang kita akan prioritaskan yaitu akhadha bil asbaq, yang lebih dahulu secara prioritas paling berhak. Dalam hal ini si A, karena A sudah muncul hak dia, begitu si B lepaskan ke si C. Fanaqul haqqus syafi' sabiqun ala haqqil mushtari. Haknya si A lebih dahulu muncul sebelum haknya si pembeli. Pembeli itu pihak 3 tadi, si C. Fakana ahaqqu bitanfidhi min tasarrufil mushtari. Maka berarti haknya si A lebih layak untuk kita penuhi, kita jalankan, kita berikan sebelum kita berpikir untuk melanjutkan konsekuensi pihak 3 dengan pihak 4. Itu poinnya. Wa ala hadza fa idza tasarrafa al-mushtari biwaqfihi walau ala unasin muayyanin summa akhadha asy-syarik bisyuf'a fa innal waqfa batal atau yabtul. Meskipun tadi setelah membeli itu dari si B, si C ini mewakafkan apa yang dia miliki tadi ke pihak 4. Maka wakafnya si C, jika si A bilang saya mau ambil bagiannya si B, mau saya tarik bagian si B itu dengan jalur syuf'ah, A berhak. Kalau itu mau ditarik oleh si A, berarti
wakaf yang dilakukan oleh si B untuk mauquf alaihnya yaitu si D itu batal. Kenapa? Li'annal aina intaqalat ila ghairil waqif bihaqqin sabiqin 'alal waqif. Karena hak pada objek tadi ini sebenarnya berpindah kepada selain C. Dari B tidak ke C masuknya, tapi dari B pindahnya ke si A. Dengan jalur tadi, hak syuf'ah. Secara otomatis kalau si C tidak berstatus sebagai pemilik terhadap objek, dia tidak lagi punya kendali di situ, maka kita bisa putuskan tindakan si B mewakafkan sesuatu yang dia tidak miliki, tidak bisa dilanjutkan. Kadzalika fil hibah. Oke, sekarang kalau misalnya si C itu memindahkan apa yang dia beli dari B kepada si D pihak 4, C ngasih itu gratisan. Jadi dia bilang, D, ini saya punya nih kepemilikan. Ini kamu mau nggak? Saya kasih. Idza wahabal mushtari asyiksa fa innana naqul lisyariki an ya'khudahu bisyuf'ah. Meskipun C menghibahkan itu kepada si D, maka kita bilang, A, kamu punya hak. Tarik itu dengan jalur syuf'ah. Li'anna haqqahu sabiqun ala tasarrufi al-mushtari. Karena memang hak si A itu munculnya lebih dahulu. Begitu B transaksi dengan C tanpa konfirmasi A, muncul hak itu. Kamu mau ambil? Boleh. Sebelum akhirnya si C itu punya hak untuk melepaskan, memindahkan, mengalihkan. Fa idza akhadha bisyuf'ati batalatil hibah. Kalau jadi diambil oleh A melalui jalur syuf'ah, sudah batal hibah yang dilakukan oleh C kepada si D. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Apakah si D al-mauhub lahu, penerima hibah, berarti kan si D itu. Si D ini boleh enggak kira-kira nuntut kepada si pemberi hibah biqimati hadhihi al-hibah. Jadi misalnya tanah ya, harga tanah berapa? Misal 1 miliar. Si A punya 50%, B 50%. 50%-nya si B itu dijual kepada si C tadi. Sehingga C ngasih 500 juta ke B. Ini B, 50% kamu saya beli, saya bayar 500 juta. A tetap punya 50%. Habis beli oleh si C, memberikan itu kepada si D. Kata si C begini, D, saya habis beli tanah 50% dari tanah itu. Saya kasih ke kamu ya, saya hibahkan. Ternyata A tahu kalau itu dibeli oleh si C, dijual oleh si B sepihak. Ya memang itu punya si B, tapi B tidak tawarkan dulu kepada si A. A datang dan tarik, sini 50% punya si B, masuk ke kantong saya. Jadi milik saya. Uang kamu 500 juta saya balikkan. Sudah? Berarti kan hibah dari dari C ke D batal. Nah, boleh nggak si D ini nuntut ke C? C, tolong kasih saya 500 juta. Gara-gara tanah yang kamu hibahkan ke saya ternyata batal. Ganti dalam bentuk uang. Boleh nggak si D itu nagih seperti itu? Jadi ini kita bicara secara fikih ya. Kalau bicara perasaan ya mungkin saja akan dijawab ya si D tidak punya perasaan. Ya itu cerita berbeda. Kalau secara fikih bagaimana? Al-jawab la yutalibuhu li'annahu lama akhadha bisyuf'a in sahaba al-hukmu ala ma qabla al-hibah. Jawabannya tidak ada hak bagi si D untuk nagih. Kenapa? Karena memang sebenarnya yang terjadi yaitu si C ini pihak ketiga menghibahkan sesuatu yang memang bukan milik dia. Berarti ada dua hak di situ, ada dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Fasadafatil hibah syai'an mamlukan li ghairi al-wahib. Berarti kan sebenarnya kita bisa sebut si C menghibahkan sesuatu yang sebenarnya bukan milik dia. Karena si A tarik itu.
Walihada naqul innal qawla ar-rajiha fi hadhihi al-mas'alati annahu idza tasarrafa al-mushtari bihibatihi aw waqfihi aw ja'lihi sadaqan ma ashbah dhalik fa inna lisyafi an yashfa. Jadi kesimpulannya kata beliau, pendapat yang rajih, yang lebih kuat dalam hal ini, yang dipilih oleh beliau juga, meskipun nanti berpindah dari C ke D melalui jalur hibah atau jalurnya wakaf atau tadi jalurnya mahar atau yang lain, tetap A punya hak untuk tarik itu dengan jalur suf'ah. Wa fi mas'alatil hibah wal waqfi la haqqa lil mauhubi lahu aw lil mawquf alaihi fi ruju' alal wahib aw al waqfi awil waqif. Jadi tadi kalau posisi si D adalah penerima manfaat wakaf atau posisi si D itu adalah penerima hibah, begitu akad ini batal, dia nggak bisa nuntut ke C dengan mengatakan ganti, kasih, nggak bisa. Sekarang kalau case-nya idza ja'alahu az-zawju shadaqan. Nah, ini hubungannya nanti dengan absahan nikah. Si C habis beli dipakai buat mahar. Dia bilang kepada si D, ini mahar saya. Jadi nanti begitu akad nikah, saya terima nikahnya fulanah binti fulan kan gitu. Dengan mahar 50% kepemilikan saya pada tanah yang nilainya itu setara kurang lebih 500 juta tadi gitu. Kalau misalnya si A tarik, berarti kan ini nggak bisa lagi tuh masuk sebagai mahar. Apakah istri, yaitu si D, dia bisa minta sama si C tadi, C, gimana nih kamu nikahi saya, kan maharnya 50% saham kamu pada tanah. Ini sekarang ditarik oleh si A. Berarti kasih dong ke saya, gitu kan? Nah, sekarang gimana? Bisa nggak diminta? Jawabannya bisa. Jadi khusus untuk konteks mahar. Lakin yuqawwam asyikso wa tu'ta ma kuwima bihi. Berarti nanti kita nilai berapa sih sekarang itu gitu ya. Nilai dari porsi kepemilikannya si B tadi yang 50%. Itulah nanti yang akan diberikan kepada si D. Fa idza qala qail afala tarji'u ila samani asyiksi alladzi asdaqaha zaujuha. Kalau ada pertanyaan, kenapa enggak kita pakai as-saman saja? Saman itu artinya harga. Kenapa enggak? Tadi kan si A ngasih duit itu ke si B kan? Maaf, ke si C, balikin kan? Kenapa enggak duit ini aja langsung dikasih ke si D? Jadi jawabannya antara harga yang terjadi dengan B dan C itu bisa saja berbeda dengan nilai asli dari tanah ini. Jadi 50% kepemilikan B pada tanah bisa saja sebenarnya nilainya itu 500 juta. Tapi si C cuman bayarnya berapa? Cuman 300. Cuman bayar 400. Atau sebaliknya si C bayarnya lebih dari 500, 600, 700 karena memang keinginan dia. Maka itu perbedaan antara saman dengan qimah. Kalau di sini kan yuqawwam berarti dicek nilainya. Ini sekali lagi kalau kita berbicara ada bahasa menggunakan redaksi as-saman dengan ada tadi penyebutan dengan istilah al-qimah. Al-jawab la li'anna as-samana qad yakunu fihi muhabah. Jadi kalau bicara harga itu bisa dipengaruhi dengan banyak faktor ya. Misalnya dari Penjual misalnya menurunkan harga, nggak apa-apa, ini aslinya kalau kamu beli 500 juta, tapi kamu bayar aja deh 400. Ini berarti pemberian dari penjual, dia turunkan itu. Wa qad yakunu fihi bisa juga nanti ya, itu dari sisi pembeli itu yazidu alal qimah, dinaikin, ditambah. Udah, ini tak bayar
600 juta, 700 juta. Walaupun saya tahu aslinya ini 500. Makanya tadi kalau bicara harga, kenapa nggak pakai harga? Wa in tasarrafa fihi bi naqlil milk ala wajhin tasbutu bihi syuf'ah ibtida'an fahuwa ma dzakarahu al-mu'allif rahimahullah bi qawlihi wa bi bai'in falahu akhdhuhu bi ahadi al-bai'ain yakni in tasarrafa fihi bi bai'in wal fa'il mushtari yakni al-mushtari ba'ahu ala akhar ay li syafi'i wa huwa asy-syarikul awwal akhadahu ay akhadha shiqsa bi ahadi al-bai'ain. Oke, sekarang muncul case yang lain ya. Sudah kita tinggalkan yang tadi. Ganti sekarang. A rekan kongsi B, kemudian B menjual porsi kepemilikannya ini kepada si C. Nah, si C itu menjual kepada si D. Berarti kan ada dua jual beli. Harga jual dari B ke C dan harga jual dari C ke D. Dua transaksi. Harga bisa sama, bisa beda. Bisa saja transaksi pertama lebih tinggi harganya, B jual ke C 500 dan C jual ke D 400. Bisa nggak? Bisa. Atau sebaliknya, B jual ke C 500, C menjual ke D 600 juta. Bisa begitu? Bisa. Jadi dua kemungkinan. Atau dijual sama, bisa juga. Sekarang kalau misalnya si A mau tarik tuh, A mau tarik, A pakai harga yang mana? Apakah A pakai harga yang terjadi antara B dengan si C, atau pakai harga yang terjadi antara C dengan si D? Misaluhu ba'a asyariku wa huwa Zaidun ala Amr nasibahu minal milk thumma ba'a Amr nasibahu ala Bakar fa indana al-an bai'an. Nah, kalau di buku ini itu disebut dengan nama ya. Berarti si B tadi namanya Zaid. Si B. Terus si Zaid ini jual ke pihak ketiga namanya si C. Kalau di sini dikasih nama Amr. Jadi Zaid jual ke Amr, B jual ke C. Porsi kepemilikannya si Zaid tadi itu. Summa ba'a Amr nasibahu ala Bakar. Habis beli itu, mungkin langsung atau tidak langsung, Amr ini yaitu si C menjual apa yang dia miliki setelah membeli dari si B kepada si D. Si D itu namanya Bakar. Dijual ke Bakar. Fa'indanal an bai'an. Berarti dalam kasus ini ada dua transaksi jual beli. Bai'u Zaidin ala Amr. Zaid jual ke Amr. Dan transaksi kedua Amr jual ke Bakar. Fabima ya'khudhu asyarik. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya si A mau tarik, pakai harga mana yang dia tebus gitu ya? Dia tebus pakai harga transaksinya Zaid dengan Amr, B dengan C, atau C dengan D, yaitu Amr dengan Bakar. Ayakhudhu bil bai' ala Amr am bil bai' ala Bakar? Yaqulul mu'allif lahu akhdhuhu bi ahadi al bai'ain. Kalau versinya penulis Zadul Mustaqni itu dikatakan si A tadi, rekan kongsi itu bebas mau pilih yang pertama atau yang kedua, silahkan. Wal ghalibu annahu sawfa ya'khudhu bil aqalli samanan. Dan umumnya karena dia diberi kebebasan, biasanya si A akan memilih harga yang terendah dari dua transaksi itu. Itu yang dia mau tebus. Bi aqalli samanan. Wa qad ya'khudhu bil aksar idza kana hunaka mumathalah. Bisa enggak dia udah deh saya ambil dengan harga paling mahal? Bisa. Di kondisi tertentu, apalagi misalkan di situ terjadi ya proses mengulur lah, dipersulit. Udah enggak apa-apa kadang. Ini saya bayar yang lebih tinggi. Falau ba'a asyariku allazi huwa Zaidun nasibahu ala Amr bi 100,000 summa inna Amran ba'a ala Bakr bi 200,000
Jadi kalau kita kasih contoh tadi ya, si B menjual itu kepada si C 500 juta. Tapi si C habis itu dijual kepada si D, harganya 1M. Fasyariku Zaid huna ya'khudhu bil bai' al-awwal fa idza akhadahu bil bai' al-awwal sawfa yantazi milkahu min bakar wa sayutihi mi'ata alf gitu. Berarti kalau tadi harga yang dipakai adalah harganya dari B ke C, berapa tadi 500 juta. Apa yang dilakukan si A? Si A serahkan uang 500 juta kepada si D. Karena kan benda itu sekarang ujungnya di D, kepemilikannya kan begitu. Maka nanti si A datang dia ke D. D, ini saya tarik dengan jalur syuf'ah, ini 500 juta. Muncul permasalahan. Loh, kata si D, saya keluar duit untuk mendapatkan ini 1M loh. Maka apa jawaban A? A bilang sama si D, D, kamu saya kasih 500 juta. 500 juta lagi kamu minta ke siapa? Mintalah kepada si siapa tadi namanya? Si C. Minta sama si C. Oke, berarti kan akhirnya si D akan minta kepada si C berapa? 100 juta kan? Maaf, 500 juta kan? Berarti nanti di D genap dia 1M. Karena yang 500 dari si A 500 masuk, dari si D balikkan tuh. Berapa dibalikkan? 100. Keluar dia duit 100. Muncul lagi, lalu si C itu minta duit dari siapa? Yang 500. Mintanya dari si B. B, ini saya kehilangan kepemilikan, kata si C. Akhirnya si D nagih ke saya 500. Nah, kata si B, B bilang ke si C, maaf, si C bilang ke si B, B kasih uang saya yang 500, kan saya kemarin bayar ke kamu 500. Ternyata tanahnya bermasalah, balikkan. Ya sudah, B balikkan 500 gitu ya. Kepada si A, kepada si C gitu. Nah, muncul lagi masalah. Terus si B itu nanti dapat uang dari mana gitu ya. Fala ba'a asy-syarik alladhi huwa Zaid nasibahu ala Amr bi 100,000 summa inna Amr ba'ahu ala Bakar bi 200,000 fa syariku Zaid huna ya'khudhu bil bai' al-awwal fa idza akhadahu bil bai' al-awwal sawfa yantazi milkahu min Bakar wa sayutihi 100,000 fa in tazab 100,000 allati sallamaha Bakar naqul yarji biha ala man ba'a alaihi wa huwa Amr fa idza kana al-aksu bi an ba'ahu Zaid ala berarti nanti si siapa namanya maaf si C tadi si C itu kan dia berapa dia terima ya, mohon maaf, si C tadi dia kan nerima dari si D 1M ya, dia menerima 1M, uang 1M ini kemana harus dia kasih kan begitu. Uang 1M ini berarti nanti dia kembalikan kepada si siapa namanya, kembalikan kepada Amr ya, maaf, kepada si D 500, kepada si siapa, kepada si B 500. Sudah, dia berarti nggak dapat apa-apa karena tidak jadi beli gitu ya. Terus uangnya dia tadi, bismillah. Ini kalau kita mau urut dari si A ya, mohon maaf, kita urut dari si A. Kalau A ngasihnya ke si B 500, berarti kan dia tarik itu
sehingga si B berhak mendapatkan uang 500. Lalu nanti terjadi pembatalan dari B ke C dan seterusnya gitu. Al-muhim annahu idza bi'a fali syafi'i akhdhuhu bi ahadi al-bai'ain. Jadi intinya kalau terjadi pembatalan seperti itu, maka si A punya hak untuk tarik, beli gitu ya. Jadi pokoknya ini saya ambil punya si B tadi, saya bayar 500 dan ini jadi milik saya. Sudah? Maka 500 ini nanti akan geser ke siapa? Ya. Nanti sini geser ke sini 500, yang sini geser ke sini 500. Sudah, ini nanti geserkan 500 sehingga uang masing-masing akan utuh ya. Si B utuh 500, si C utuh juga 500 karena dia keluar ke B 500, dan kemudian tadi si D utuh 1M. Uang dia balik itu 1M gitu ya. Itu kalau ditanya apa yang harus dipilih atau apa yang bisa dilakukan oleh si A. Kemudian waruju kullun yarji ala man akhadahu minhu bima zada ala ma'utiya. Fa tasarrufat al-mushtari fi asyiksi tanqasim ila salasati aksam. Oke. Sekarang beliau ingin memberikan ringkasan ataupun memberikan kesimpulan transaksi yang dilakukan oleh si C. Jadi kita fokus ke C sekarang. Si C itu dengan si D bisa pertama dia melakukan transaksi yang sifatnya bila iwat, sifatnya sosial, tanpa imbalan atau kompensasi apapun. Kalau di sini menurut mazhab itu la syuf'ah, la tasbutu bihi syuf'ah, tidak ada hak syuf'ah. Tapi kalau menurut pendapat yang rojih, kata Syekh Utsaimin, tetap berlaku syuf'ah. Bisa si A masuk untuk tarik. Atau yang kedua yaitu tasarruf bi'iwad. Berarti di sini berpindah dari C kepada si D dengan jalur kompensasi, dia jual dan yang lainnya. Ini bisa ditarik dengan syuf'ah. Tadi nanti apa yang dia pilih, transaksi antara B dengan C atau C dengan D, bebas. A boleh pilih salah satu. Asalis tasarruf bi'iwad, dia transaksi dengan iwad tapi tidak memindahkan kepemilikan. Contohnya sewa, berarti si C menyewakan itu kepada si D, atau kemudian tadi dia menggadaikan, ini bisa rahan, bisa ijarah. Menurut pendapat yang sahih, anna zalika la yaskut syuf'ah wa anna li syarik an ya'khudha asyiksa. Jadi tidak gugur hak syuf'ahnya, rekan kongsi tadi tetap berhak untuk tarik gitu ya. Oke, sekarang kita tinggalkan permasalahan ini dulu gitu ya. Kita fokus sekarang ke si C lagi, masih di C. Karena si C itu kan mendapatkan dari si B itu dengan jalur yang halal. Dia beli, dia bayar, dia dapatkan itu dengan cara yang halal. Dia tidak maling, dia tidak mencuri. Sekarang kalau misalkan objek tadi memunculkan hasil selama di C, maka jawabannya walil mushtari al-ghallah, benefit, hasil, manfaat yang muncul dari barang ini selama di tangannya pembeli itu miliknya pembeli. Selama di tangan si C ada hasil di situ, itu berhak diambil oleh si C. Misalnya dzalik rajulan syarikan fi imaratin ajaraha as-sana bi 100,000 summa inna ahada syarikaini ba'a nasibahu ala syakhsin wa khafiya ala syariki annahu ba'a hatta madha 4 asyhur. Jadi misal nih A sama B berkongsi, dia memiliki apa? Bangunan, apartemen, ya, kontrakan, terserah. Intinya gedung ataupun bangunan yang memang ini disewakan. Ternyata si B menjual porsi kepemilikan dia kepada si C. Dia jual kepada si C. Lalu habis dia jual kepada si C,
Berarti kan selama beberapa bulan, ini tadi disebut ada 4 bulan, itu jalan uang sewanya. Uang sewa itu milik siapa? Miliknya si C. Berhak C ambil. Karena C sebagai pemilik. Dan sekali lagi, ini kita bicarakan adalah khafiyah ala asyarik. Si A dalam posisi nggak sadar dan nggak tahu. Karena kaidah awal dulu, kalau bicara hak syuf'ah itu, kalau kamu sebagai rekan kongsi tahu, maka segera tarik, segera minta, segera ambil dan gunakan hak syuf'ah. Kalau sudah tahu kok nggak dang diambil, expired nanti hak syuf'ah itu. Wa ta'lilu dzalik annahu nama'u milkihi. Apa dasarnya? Kenapa uang sewa tadi miliknya si C? C berhak. Ya karena itu bertumbuh berasal dari apa yang dia miliki. Dan Nabi SAW itu memberikan sebuah kaidah al-kharaju bid-dhaman. Kharaj, hasil, manfaat, kemudian buah, itu adalah sebanding dengan doman, resiko. Maka nanti orang ini sebagai pemilik, dia punya kewajiban terhadap resiko yang muncul dan dia punya hak menikmati, mendapatkan, menggunakan apa yang dia punya tadi. Fahuwa milkuhu madmunun alaihi fatakunu lahu ghallatuhu. Wan nama al-munfasil. Nah, sekarang kalau kita bicara benefit ataupun bicara hasil bertumbuhnya nilai pada suatu objek, ada yang sifatnya tadi munfasil. Munfasil itu terpisah dia. Ada nanti yang muttasil. Di sini pertumbuhan ataupun tambahan-tambahan nilai yang sifatnya terpisah apa? Sebagai contoh, rajulun ba'a nasibahu minan nakhl qabla an yasmar. Asmir walam yutalib asyarik illa ba'da an kharajati samara wa jazabaha. Jadi misalnya nih ada kepemilikan terhadap kebun gitu ya, atau terhadap pohon. Si B menjual porsinya kepada si C. Si A belum sadar, nggak tahu. Kok bisa si A nggak tahu? Biasanya ada kamuflase, biasanya ada upaya dari B dan C untuk nutup-nutupi. Udah ya, diam aja ya, dikondisikan. Supaya A nggak tahu. Kalau A tahu nanti protes dia, nagih dan macam-macam. Nah, buah itu berhak dimiliki oleh siapa? Oleh si C. Separuh hasil panen tadi dia miliki karena memang itu punya dia. Fanfasalat az-ziyada fatakunu lil musyari li'annaha nama umilki. Karena memang itu berasal dari objek yang dia miliki. Berhak kamu ambil. Wazzar falau anna syarika ba'a nasibahu ala syakhsin wa zuri'atil ard fazar lil mushtari madama qad zahara. Amma idza kana habban madfunan fil ardi fa innahu yatba'uha. Nah, di sini dikatakan termasuk nanti tanaman-tanaman seperti gandum, padi dan yang lain tumbuh-tumbuhan itu begitu dia zahara, begitu dia muncul ke permukaan, maka ini milik siapa? Milik pembeli. Karena memang dia tanam itu dan tumbuh dan itu dia yang nanam, punya dia. Kecuali tadi di sini dikatakan, kalau memang bentuknya masih biji dan biji itu masih terkubur di dalam, belum muncul, belum nongol. Nah, ini ikut ke pemilikan si tanah gitu ya. Lakin idza dhahara fa innahu yakunu lil musyari li annahu baraza wa bana wa ta'allaqat bihi nafsu fa yabqa fil ardi hatta al hasad. Jadi dibiarkan dulu, terus kapan ini diselesaikan? Kalau sudah panen. Jadi contoh zar itu apa? Biasanya yang dia dipanen gitu ya, dengan dipotong apa namanya? Memang dipotong seperti padi, gandum, itu cara panennya sudah habis. Sekali tanam, potong, mati, selesai. Bukan yang dia panennya berkali-kali. Jadi dibiarkan di situ, ditunggu nanti sampai panen baru selesai. Wasamara az-zahira takunu aidan lil mushtari. Ini juga menjadi miliknya pembeli. Hatta wa in lam tu'abbar fa fi hadzal mawdi'
lam yufarriqu baina al-mu'abbar wa ghair al-mu'abbar wa ja'alu thamara zahira nama'an munfasilan. Walakin as-sahih annaha idza lam tu'abbar fa innaha tatba' qiyasan 'ala al-bai'. Nah, nanti untuk buah-buahan gitu ya. Buah-buahan yang muncul dari sebuah pohon itu prinsipnya tadi kalau munculnya dia di saat dimiliki oleh pembeli itu milik pembeli. Tapi kalau sebelumnya ya itu miliknya ketarik sama pohon tadi, ikut nanti kalau ditarik oleh si A. Ini ada pembahasan kita dulu pada saat membahas tentang az-zuru' was-simar. Dan apakah dia sudah dibuahi atau belum, sudah dikawinkan atau belum? Karena ada beberapa pohon atau buah itu untuk bisa muncul hasil memang harus dikawinkan, diserbukkan, dan manusia yang membantunya, bukan alam gitu ya, dengan kumbang atau yang lain, dengan angin, enggak, tapi memang harus manusia yang bantu untuk menyerbukkan tadi. Man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa samaratuha lilladzi ba'aha. Kata Rasul, kalau kamu jual kurma sementara kurma itu sudah kamu kawinkan, sudah kamu serbukkan, berarti kan nanti muncul hasil itu milik yang mengawinkan. Nanti termasuk dalam case saat itu dibeli oleh si C. Kalau yang mengawinkan si C, maka secara prinsip itu milik C. Walaupun bisa saja C merelakan. Kalau bahasan mengenai merelakan ya sudah, itu selesai perkaranya. Kemudian wa ulima min qaulil mu'allif annama al-munfasil annama al-muttasil yattabi wa laysa lil musyari minhu syai' misaluhu. Nah, sekarang kita berpindah ke nama pertumbuhan, hasil, manfaat, benefit yang sifatnya muttasil, nyatu dia. Menyatu dengan apa? Dengan si objek. Contoh, ishtara nasiba Zaidin minan nakhal wa nakhal mazala ghurasan saghiran wa baqiya syarik lam ya'lam anna syarikahu qad ba'a. Jadi sebagai contoh, si B menjual porsi kepemilikannya dari pohon yang masih kecil atau dari kebun yang baru ditanam, dijual kepada si C. Akhirnya si C lah yang merawat itu. Dirawat, disirami, tanahnya diolah. Si A belum tahu kalau si C sudah masuk sebagai rekan kongsinya. Mafhumu kalamil mu'alif yadullu ala annahu laisa lahu li'annahu nama'un muttasil. Dan setelah nanti mungkin awalnya tingginya cuma 1 meter, nanti besar jadi 5 meter misalnya, atau mungkin jadi 3 meter dulu gitu ya, dahannya membesar. Ini kan sebenarnya pertumbuhannya bukan dalam bentuk buah, pertumbuhannya di situ tidak dalam bentuk sesuatu yang terpisah, tapi emang nyatu di objek itu. Kalau kita ikut pendapat penulis tadi, maka dikatakan ini ditarik semuanya oleh si A. Terus si C dapat apa? Tidak ada. Karena nggak ada yang bisa kamu tarik, dia di dalam itu bertumbuhnya, gitu ya. Li'annahu nama'un muttasil, karena kata penulis yang tadi itu, ini pertumbuhannya mutasil, nyatu dengan objek. Wa khasira fi islahil ardi, terus si C udah capek, rugi dia ngolah tanahnya, wa harsiha wa jalbil ma' lahu, mengalirkan air, nyirami. Al-muhim annahu khasira alaihi, udah saya pokoknya habis dah tenaga saya, uang saya habis ke situ. Wa ma'adzalika yaqulun laisa lahu syai'un li anna hadza nama'un muttasil, katanya tetap kamu enggak dapat apa-apa gitu. Lakinnal qaul rajih, kata Syekh Utsaimin, pendapat yang lebih rajih dalam hal ini bila syak, tanpa ragu, kata beliau, anna nama'a al-muttasil kal munfasil, sebenarnya konsep bertumbuhnya pada sisi dalam internal itu sama seperti munfasil. Yakunu liman intaqala ilaihi al-milk wala farq, jadi tetap sebenarnya milik si C. Wa hadha huwa al-adl, dan ini adalah pendapat yang adil, putusan yang adil. Kenapa? Di anna rajula ta'iba alaihi, si C itu udah capek dia, si C itu udah habis waktunya, tenaganya di situ, dan bertumbuhnya tadi itu bisabab amalihi, kan ikhtiarnya dia itu di situ. Termasuk nanti kalau misalnya kasus
kambing gitu ya. Awalnya kecil, dirawat, gemuk dan lain-lain. Fa inna nama'a al-muttasil yakunu lil mushtari. Idzan as-shawab khilaf mafhum kalamil mu'allif. Wa kalamul mu'allif yadullu ala anna nama al-muttasil yatba' al-'ain wa laysa lil mushtari syai'un wal qawlu raji annahu la yatba'. Walakin in lam yumkin fasluhu fahina idzin tuqaddar qimatuhu lil mushtari. Oke. Sekarang gimana caranya? Kan ini enggak bisa dipisahin tuh. Enggak bisa dipisah. Berarti dinilai, ditaksir berapa kira-kira. Contohnya gitu ya. Kalau misalkan kebun ini dengan tinggi pohon 1 meter, berapa sih harganya? Dengan kebun yang tinggi pohonnya sekarang sudah 3 meter. Sudah 3 meter dan usianya juga sudah sekian tahun misal, kan nggak sama harganya. Nah, selisih itulah yang diberikan kepada si C. Berarti itu haknya si C karena effortnya dia di situ, tenaganya, waktunya, mungkin uangnya itu diganti. Makanya wal farqu baina al-qimatain, selisih dari dua harga tadi itu miliknya pembeli, milik si C. Disitulah nilai bertambahnya pohon tadi dari pendek jadi tinggi, dari kecil jadi besar, dari kurus jadi gemuk di situ. Hadza huwa ikhtiyar Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wala syakka anna hadza huwal adl, dan ini adalah pendapat yang adil. Fal adl an yu'ta kullu insanin ma ta'iba alaihi wa amila fi. Dan itu adalah sikap adil, yaitu ketika orang ini capek, orang ini all in, totalitas, mati-matian, ada effort, tenaga, waktu, pikiran, ya sudah diganti, kasih haknya. Wa yadullu li hadza qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan argumentasi lainnya yaitu adalah sabda Nabi, laisa li'irki zalimin hakun. Keringatnya, keletihannya orang zalim itu tidak diperhitungkan. Nah, posisi si C tadi itu kan dia bukan zalim, dia ngurusin tanah itu karena dia bayar, dia ngurusin tanah itu karena dia beli, mendapatkannya dengan jalur yang hak, dengan jalur yang benar, harus diperhitungkan. Itu kebalikan berpikirnya seperti itu. Fa inna mafhumahu annal irqa ghairu zalimin lahu haqqun wal mushtari irqun ghairu zalim. Jadi dia letih di situ dengan jalur yang memang berhak, benar, jadi diperhitungkan ya. Kemudian fa in bana au gharasa fali syafi tamliku bi qimatihi wa qal'ihi. Ini nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, kaitannya dengan jika si pembeli tadi sudah nanemin, ditanam, dibuat bangunan, kira-kira seperti apa konsekuensinya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, mudah-mudahan ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.